Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan berbagi resep puding bebek. Untuk bahan-bahannya, siapkan wadah, lalu masukkan gula pasirnya sebanyak 14 sendok makan. Dan untuk nutrijilnya ukuran kecil 2 bungkus, jadi 20 gram. Dimasukkan ke dalam wadah, lalu dicampur dengan gula pasir, diaduk-aduk supaya bercampur dengan rata. Baru dimasukkan airnya sebanyak 1 liter. Biar warnanya lebih cantik, aku pakai yang warna biru supaya membentuk seperti air laut. Aku pakai cukup 3 tetes saja. Makanya pewarna makanan. Lalu dimasak di atas api kompor supaya adonan pudingnya ini tidak cepat bau dan tidak cepat berair. Untuk jelinya ini harus sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini bisa dimatikan api kompornya. Dan supaya buih-buihnya ini menghilang, diaduk-aduk sebentar. Jadi uap panasnya ini juga menghilang dan buih-buihnya ini secara perlahan menghilang. Kalau sudah, masukkan fruity acidnya. Ini yang bikin pudingnya tambah segar karena sedikit ada asam-asamnya. Lalu setelah pudingnya sudah agak hangat-hangat kuku, dimasukkan ke dalam cup ukuran 70 ml, tidak sampai penuh. Untuk cupnya di sini ada 20 buah. Dimasukkan satu persatu sampai semuanya habis. Tuang sampai semua adonannya selesai. Lalu didiamkan dulu sampai mengeras. Siapkan wadah, masukkan 2 sendok gula pasir dan juga setengah sendok makan nutrijel yang plain dan 1 sendok makan agar-agar plain. Lalu dimasukkan airnya sebanyak 250 ml. Diaduk-aduk sebentar. Dan di sini saya tambahkan kental manis yang warna putih sebanyak 1 saset. Lalu diaduk lagi, dicampur. Kalau sudah tercampur, baru dimasak di atas api kompor. Ini puding susu untuk mencetak bentuk bebek. Nah, karena ini sudah ada kental manisnya, maka ini terus diaduk ya teman-teman, supaya adonannya tidak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa dimatikan api kompornya, lalu didiamkan sebentar.
Untuk warnanya aku pakai warna kuning muda sekitar 3 tetes. Lalu siapkan cetakannya, aku punya cetakan yang terbuat dari silikon dan juga terbuat dari mika. Dituang-tuang semua sampai adonannya nanti habis. Untuk burung susu ini bisa digunakan dengan resep 2 kali lipat. Jadi kalau mau pakai resep yang puding susu ini, Nutrijel yang rasa licinnya bisa ditambahkan 2 bungkus lagi. Karena ini jadinya banyak. Nah, untuk selanjutnya cetakan yang terbuat dari mika. Nah, kalau sudah mengeras semua, bisa dilepaskan. Untuk yang dari silikon ini enak banget ya untuk cara melepaskannya. Tadi untuk sisa pudingnya aku pakai menggunakan cetakan yang bentuk ikan. Karena ini pesanan mintanya yang cetakan bentuk bebek, jadi yang bentuk ikan hanya sebagai contoh saja. Aku sertakan sebanyak 1 buah. Nah, di sini disiapkan juga biji selasi yang sudah aku sangrai. Untuk tangannya ini sudah bersih ya teman-teman. Lalu untuk matanya bisa ditusukkan dengan tusukan cilok atau tusuk gigi. Ditekan sedikit ini pakai yang tumpul. Kalau untuk yang bentuk ikan ada 2 biji selasi, ini ditekan-tekan sedikit di bentuk matanya. Ini bisa awet sampai sore ya teman-teman, matanya tidak akan hilang atau tidak berubah. Lalu untuk selanjutnya didiamkan dulu sebentar. Nah, supaya nanti pudingnya saat dibawa itu tidak bergerak-gerak atau tidak bergeser-geser bentuk puding bebeknya. Di sini saya menggunakan adonan berkat 1 sendok makan gula pasir dan juga setengah sendok makan agar-agar blend. Untuk cara merekatkannya cukup di pinggir-pinggirnya saja. Kalau sudah semua jangan langsung ditutup ya teman-teman karena nanti uap panasnya akan ke wadah tutupnya. Jadi ini didiamkan sampai benar-benar dingin. Untuk cara mendiamkannya aku cukup ditaruh di suhu ruang saja. Nah, bentuknya yang cantik seperti ini. Sangat lucu, apalagi untuk dijual di anak-anak. Selain menyehatkan pakai gula asli, ini juga bentuknya lucu. Ya, kalau sudah semua ini ditutup semua, nah bentuknya cantik seperti ini. Terima kasih, minta dukungan subscribe dan like